Oke guys, kembali lagi dengan saya Marlina Hasugian. Di channel ini kita akan membahas tentang soal permintaan dan penawaran. Di materi ini kita akan membahas soal nomor 2, halaman 41 buku Dominic Salvatore, yaitu buku kedua edisi yang kelima ya, Ekonomi Manajerial atau buku Ekonomi Manajerial dalam Perekonomian Global. Penerbitnya yaitu Salemba 4 ya. Pertanyaannya yaitu dengan menggunakan fungsi permintaan dan penawaran pasar yang terdapat dalam soal nomor 1, tentukan secara matematis tingkat harga dan kuantitas keseimbangan yang baru jika A, fungsi permintaan berubah menjadi QD pertama sama dengan 12.000 dikurang 1000 P, atau menjadi QD 2 sama dengan 8.000 dikurang 1000 P, atau B, fungsi penawaran pasar berubah menjadi QS bintang 1 sama dengan minus 4.000 ditambah 1000 P, atau menjadi QS bintang 2 sama dengan 1000 P, dan C, gambarlah grafik untuk bagian A dan B, beri tanda E pertama dan E kedua berturut-turut. Untuk titik keseimbangan yang terjadi karena permintaan pasar berubah menjadi QD pertama atau QD kedua, beri tanda E bintang 1 dan E bintang 2 secara berurutan. Untuk titik keseimbangan yang terjadi karena fungsi penawaran pasar berubah menjadi QS bintang 1 atau QS bintang 2, pada gambar yang sama beri tanda F. Untuk titik keseimbangan yang terjadi akibat QD 1 dan QS bintang 1, beri tanda G. Untuk titik keseimbangan yang terjadi akibat QD 2 dan QS bintang 2, beri tanda H. Untuk titik keseimbangan yang terjadi akibat QD bintang 2 dan QS bintang 2. Di soal nomor 1, permintaan QD sama dengan 10.000 dikurang 1000 P. Penawarannya, QS-nya sama dengan minus 2000 ditambah 1000 P. Itu untuk soal nomor 1. Maka kita buat penyelesaiannya sebagai berikut ya. Untuk A, bagian pertama, jika fungsi permintaan berubah menjadi QD pertama sama dengan 12.000 dikurang 1000 P, atau menjadi QD 2 sama dengan 8.000 dikurang 1000 P. Maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus QD pertama sama dengan QS, karena memang pada rumusnya ialah QD sama dengan QS. Jadi kita gunakan di sini QD pertama sama dengan QS. Oke, 12.000 dikurang 1000 P sama dengan minus 2000 ditambah 1000 P. 12.000 ditambah 2000 sama dengan 1000 P ditambah 1000 P. Maka 14.000 sama dengan 2000 P. Jadi kita buat P sama dengan 14.000 dibagi 2000. Maka hasilnya P sama dengan 7. Untuk mencari kuantitas atau Q, maka kita harus mensubstitusikan ke nilai P, yaitu tadi 7. QD pertama sama dengan 12.000 dikurang 1000 P. QD pertama sama dengan 12.000 dikurang 1000 dikali 7, karena P-nya tadi 7. Jadi QD pertama sama dengan 12.000 dikurang 7.000. QD pertama sama dengan 5.000. Jadi jika fungsi permintaan berubah menjadi QD pertama, maka tingkat harga atau P keseimbangan baru adalah 7 dan kuantitas atau Q keseimbangan baru adalah 5.000. Untuk bagian A kedua, maka kita selesaikan juga sama dengan bagian A pertama tadi ya. Oke, jika fungsi permintaan berubah menjadi QD 2 sama dengan 8.000 dikurang 1000 P, maka untuk mencari tingkat harga dan kuantitas keseimbangan baru, maka kita menggunakan rumus yang sama seperti yang tadi, cuman di sini kita menggunakan QD 2 sama dengan QS. Oke, 8.000 dikurang 1000 P sama dengan minus 2000 ditambah 1000 P. 8.000 ditambah 2000 sama dengan 1000 P tambah 1000 P. 10.000 sama dengan 2000 P, maka P sama dengan 10.000 dibagi 2000. Jadi P-nya sama dengan 5. Jadi untuk mencari kuantitas atau Q, maka kita substitusikan lagi ke nilai P sama seperti yang pertama tadi. Di sini nilai P-nya yang kita
dapat tadi yaitu 5 ya. Oke, QD2 sama dengan 8.000 dikurang 1000P. QD2 sama dengan 8.000 dikurang 1000 dikali 5. P-nya diganti jadi 5. Sama seperti yang tadi. Oke, QD2 sama dengan 8.000 dikurang 5.000. QD2 sama dengan 3.000. Jadi, jika fungsi permintaan berubah menjadi QD2, maka tingkat harga atau P keseimbangan baru dari keseimbangan baru adalah 5, dan untuk kuantitas atau Q keseimbangan baru adalah 3.000. Untuk bagian B pertama, jika fungsi penawaran, ini fungsi penawaran yang untuk bagian A tadi itu fungsi permintaan. Jika fungsi penawaran pasar berubah menjadi QS bintang 1 sama dengan minus 4.000 ditambah 1000P, maka untuk mencari nilai P dan keseimbangan baru yaitu kuantitasnya, maka kita gunakan rumus QD sama dengan QS bintang 1, sama juga ya, sama yang tadi karena rumusnya memang QD sama dengan QS. Oke, 10.000 dikurang 1000P sama dengan minus 4.000 ditambah 1000P. 10.000 ditambah 4.000 sama dengan 1000P ditambah 1000P, maka 14.000 sama dengan 2000P, maka P sama dengan 14.000 dibagi 2000, maka nilai dari P adalah 7. Oke, untuk mencari keseimbangan baru kuantitas, maka kita menggunakan substitusi nilai P tadi ke fungsi penawarannya. Nilai P yang kita dapatkan tadi yaitu 7, maka kita substitusikan itu. Oke, QS bintang 1 sama dengan minus 4.000 ditambah 1000P. QS bintang 1 sama dengan minus 4.000 ditambah 1000 dikali 7. QS bintang 1 sama dengan minus 4.000 ditambah 7.000. QS bintang 1 sama dengan 3.000. Jadi jika fungsi penawaran berubah menjadi QS bintang 1, maka tingkat keseimbangan baru harga atau P-nya yaitu 7 dan kuantitas atau Q yaitu 3.000. Untuk B bagian 2, jika fungsi penawaran pasar berubah menjadi QS2 sama dengan 1000P, maka kita gunakan QD sama dengan QS2. Maka 10.000 dikurang 1000P sama dengan 1000P. 10.000 sama dengan 1000P ditambah 1000P. 10.000 sama dengan 2000P. P sama dengan 10.000 dibagi 2000. Jadi P-nya sama dengan 5. Untuk mencari Q, kita harus substitusikan ke nilai P yaitu tadi 5 dengan menggunakan fungsi penawaran. Oke, QS2 sama dengan 1000P. QS2 sama dengan 1000 dikali 5. QS2 sama dengan 5.000. Jadi jika fungsi penawaran berubah menjadi QS2, maka tingkat harga atau P keseimbangan yang baru adalah 5 dan kuantitas atau Q adalah 5.000. Bagian C, menggambar grafik. Oke, baiklah, kita gambar grafik bagian A dulu. Di baris vertikal kita buat harga, dan di baris horizontal kita buat Q atau kuantitas. Di garis vertikal kita buat harga atau S, dan di garis horizontal kita buat Q. Q itu apa? Kuantitas. Oke, kita buat tadi itu grafik untuk QD pertama dan QD kedua dalam satu grafik ya. Jadi kita buat bagian yang QD pertama itu yaitu 7 ke 5. Kita lihat di harga ada 7, dan kita di garis horizontal kita gabungkan, kita buat titik-titik sambung
dari 7 ke 5. Dan begitu juga untuk QD2 tadi kita dapat harganya 5 dan kuantitasnya 3000, jadi kita satukan melalui titik-titik seperti gambar tersebut ya. Jadi kesimpulannya dari grafik di samping, kita dapat simpulkan bahwa permintaan dari QD pertama dan QD kedua menurun. Dalam hal ini, semakin tinggi kuantitas atau Q, maka semakin tinggi juga harga dari barang yang diminta, dan begitu juga sebaliknya. Untuk grafik bagian B atau penawaran tadi, maka kita buat grafik untuk QS1 dan QS2 dalam satu grafik. Jadi kita buat sama seperti yang tadi, yang vertikal itu harga atau S, dan untuk horizontal kita buat itu Q. Oke, tadi untuk jumlah untuk hasil dari yang kita kerjakan tadi, maka kita gabungkan melalui titik-titik yang kita sambungkan dari grafik tersebut, dari 7 ke 3 dan dari 5 ke 5. Jadi dari kesimpulannya, semakin tinggi harga, semakin rendah penawaran. Dan jika mengalami perubahan, bisa saja harga dan penawaran sama, berada di titik yang sama. Untuk grafik titik keseimbangan akibat QD1 dan QS1, atau tadi itu dalam soal dikatakan bisa diganti menjadi S1 dan E bintang 1. Untuk QD S1 dan untuk QS E bintang 1. Oke, sama juga kita buat seperti yang tadi, kita gambar grafik vertikalnya untuk S dan horizontalnya untuk Q. Jadi tadi itu untuk QS1 itu dari 7 ke 3, dan untuk QD1 itu tadi dari 7 ke 5. Jadi kita gabungkan melalui satu titik, dan titik keseimbangannya kita ganti menjadi F. Kita tarik titik keseimbangannya berada pada 7 ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa titik keseimbangan dari QD1 dan QS1 berada pada harga atau P yaitu 7 dan diberi tanda F. Itu sesuai untuk soal tadi, kita beri tanda F. Kemudian untuk titik keseimbangan akibat QD2 dan QS bintang 2, maka kita buat juga grafik yang sama S dan Q tadi. Jadi kita buat QD2 nya tadi berada pada titik 5 dan 3, dan QS2 nya berada pada titik 5 dan 5. Sambungkan melalui titik-titik, dan kita dapat melihat bahwa titik keseimbangannya berada pada 5, berada pada harga 5 ya, yaitu kita ganti menjadi Q. Jadi disimpulkan untuk titik keseimbangan dari QD2 dan QS2 berada pada harga P yaitu 5 dan titik keseimbangan diberi tanda G. Untuk titik keseimbangan akibat QD1 dan QS bintang 2, maka kita buat juga grafik seperti yang tadi, dan di sini kita menghubungkan untuk QD1 nya yaitu 7 ke 5 dan 5 ke 5 untuk QS2 nya. Jadi untuk titik keseimbangannya kita dapat lihat bahwa titik keseimbangannya berada pada titik 5, jadi kita ganti menjadi H. Jadi kesimpulannya dari grafik tersebut bisa kita lihat bahwa titik keseimbangan berada pada titik H atau pada harga P yaitu 5. Jadi titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran berada pada titik 5 dan 5000 dan diberi tanda H. Untuk titik keseimbangan akibat QD2 dan QS1, maka kita buat gambar grafik seperti yang tadi juga. Kemudian untuk E1 nya atau untuk E2 atau QD2 nya, maka kita tarik garis dari 5 ke 3, dan untuk E bintang 1 nya dari 7 ke 3. Jadi dari gambar tersebut kita dapat simpulkan bahwa titik keseimbangan dari QD2 dan QS1 berada pada titik 3 yaitu
di bagian kuantitas, maka kita beri tanda Z.